Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengonfirmasi sedang mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan proyek balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta. Kasus Formula E yang rencananya digelar oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah masuk ke babak baru. Kasus ini mendapat perhatian yang tinggi dari masyarakat karena baunya sudah kemana-mana. Orang sudah banyak yang tahu dan sudah menjadi rahasia umum kalau ditumpukan kasus Formula E ini ada daging busuk yang disembunyikan dan sekarang sedang dicari. Ada di mana? Ya nggak salah sih kalau masyarakat mencium bau busuk. Wong Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang punya tanggung jawab penuh. Bahkan menolak juga menghindar pertanyaan dari anggota DPRD DKI dalam bentuk interpelasi atau hak bertanya. Lah, gubernurnya ditanya doang kok nggak mau. Terus gimana mau jelaskan ke masyarakat kalau Formula E ini bisa berguna? Yang ingin bertanya ke Anies Baswedan itu masalah Formula E adalah fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Mereka punya setumpuk pertanyaan yang harus dijawab oleh gubernur tentang Formula E yang kabarnya akan menelan biaya sampai hampir 2 triliun rupiah ini. Anggaran awal yang diajukan Pemprov DKI untuk penyelenggaraan Formula E sebesar 360 miliar rupiah. Dana itu disetor sebagai komitmen fee ke penyelenggara acara Formula E. Nah, sesudah disetujui, Pemprov minta tambahan lagi anggaran sebesar hampir 1 triliun rupiah. Katanya sih untuk biaya penyelenggaraan dan asuransi. Permintaan anggaran yang sangat besar inilah yang membuat orang ribut. Apalagi waktu itu pandemi sedang ganas-ganasnya dan ekonomi kita juga sedang dalam masalah. Kok enak banget ya gubernur bikin acara mahal sedangkan rakyat sedang susah akibat pandemi. Bukannya datang dan menjawab pertanyaan dari PDI Perjuangan dan PSI, Anies Baswedan malah pasang badan dengan mengundang makan malam para pimpinan fraksi yang mendukungnya. Mereka seolah menantang. Ngapain lu nanya-nanya? Padahal kalau nggak salah, ya datang aja. Kan cuma ditanya bukan diadili. Tapi ternyata buat Anies Baswedan nggak sesederhana itu. Dia membentengi dirinya dengan partai-partai yang entah kenapa bukannya mengawasi kinerja eksekutif, malah bekerja sama. Lucu juga ya, DPRD itu kan legislatif. Tugasnya mengawasi kerjanya eksekutif. Kalau si pengawas kerja sama dengan yang diawasi, itu mirip maling yang kerja sama sama satpam untuk mencuri. Malah jadi TST, tahu sama tahu. Karena desakan masyarakat yang semakin heran dengan kuatnya bau busuk di Formula E inilah. Dan ada pengaduan juga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai masuk untuk ikut pengen tahu. Ada apa sih di Formula E? Situasi yang nggak mungkin terjadi kalau Novel Baswedan dan kawan-kawannya masih ada di KPK. Karena seperti ada rasa sungkan untuk memeriksa anggota keluarga. Hari Selasa pagi, Kepala Dispora DKI Jakarta terlihat keluar dari gedung KPK. Dia sendirian, nggak ada yang dampingin termasuk dari kuasa hukumnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Ada apa Kepala Dispora DKI ke KPK sendirian? Apakah dia dipanggil sebagai saksi atau malah melapor ke KPK kalau dia menemukan bau busuk di Formula E? Jadi kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta sekarang ini memang menakutkan. Pernah dengar ratusan ASN di Pemprov ramai-ramai menolak menjadi kepala dinas? Anies Baswedan waktu itu sampai marah besar. Kok nggak ada yang mau mengajukan diri jadi kepala dinas? Padahal zaman dulu jadi kepala dinas itu jabatan yang bergengsi. Posisinya basah kata orang, bisa bikin kaya. Sekarang di zaman Anies Baswedan ramai-ramai mereka menolak jabatan. Aha, mungkin mereka pada takut untuk dikorbankan. Ya dong, ntar diperes, dipaksa carikan uang. Kalau ketahuan mereka juga yang ditangkap KPK dan dipenjara karena di sana ada tanda tangan mereka.
Jadi datangnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta itu ke KPK menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan-jangan dia lapor supaya kalau ada apa-apa dia tidak ditangkap karena sudah lapor adanya ketidakberesan. Apalagi KPK bilang kalau sebenarnya mereka nggak punya jadwal memeriksa Kepala Dispora DKI Jakarta. Sebagai catatan ya, sebelumnya KPK sudah memanggil 2 staf Pemprov DKI Jakarta untuk bertanya tentang kasus Formula E ini. Ini menunjukkan KPK juga sudah mulai serius mencoba membongkar bau busuk yang semakin menyengat di kasus ini. Formula E meski sudah disetujui oleh penyelenggara untuk diadakan di Jakarta, pada faktanya terancam gagal menjadi event besar. Pemprov DKI Jakarta belum dapat tempat di mana mau diselenggarakan sesudah di Monas ditolak oleh pemerintah pusat karena dianggap berpotensi merusak cagar budaya. Pemprov DKI Jakarta sekarang ngotot supaya Formula E diselenggarakan di GBK, di mana GBK juga kekuasaannya ada di pemerintahan pusat, bukan Pemprov DKI Jakarta. Kalau ini gagal lagi, bisa-bisa Formula E diselenggarakan di Ancol, tempat berkuasanya Pak Gundul yang selalu jadi juru bicara. Siapa coba yang mau nonton ke sana? Jauh tempatnya dan bisa-bisa sepi yang datang. Kalau tiket nggak kejual, wah bisa bangkrut penyelenggara. Selain itu, sponsor juga belum dapat. Padahal event Formula E sudah tinggal 7 bulan lagi. Sponsor yang nggak maulah keluar uang sia-sia, uang semuanya belum pasti. Tempat belum pasti, penonton juga belum pasti. Kecuali ya mereka digertak mau sponsorin Formula E atau nanti izin usahanya nggak dikeluarin lagi. Ajang Formula E ini memang dipaksakan benar oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi pada faktanya adalah panggung yang disediakan untuk kampanye terselubung Anies Baswedan. Anies tahun depan sudah tidak menjabat lagi di bulan Oktober tahun 2022. Sedangkan Formula E diselenggarakan bulan Juni atau 4 bulan sebelumnya. Anies butuh panggung besar supaya orang bisa ingat kepadanya meski dia sudah tidak lagi menjabat. Supaya namanya tetap ada di nomor 3 dalam survei capres potensial. Kalau Formula E sukses, dia berharap rakyat akan melupakan semua janji manisnya yang gagal. Termasuk rumah DP 0 rupiah yang baru terrealisasi 0, sekian persen dari target janjinya yang dulu bikin banyak pemilihnya mimpi indah. Formula E ini juga ujian buat KPK di bawah Firly Bahuri yang sekarang ini sedang diejek-ejek oleh kelompok Novel Baswedan yang menganggap kalau KPK di zaman Firly lembek dan tidak berfungsi. Kalau KPK berhasil membuktikan ada daging busuk di Formula E ini, tentu rakyat akan bertepuk tangan dan mulai merasa bahwa KPK menemukan performanya lagi. KPK harus mulai membuktikan bahwa mereka bukan lagi spesialis OTT, tapi sudah bisa membongkar kasus-kasus rumit tanpa alat sadap dengan sangat profesional. Nah, pertanyaannya, bisakah KPK? Kita tunggu saja langkah mereka selanjutnya sambil seruput kopi tentunya. Gaspol.